Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi anak sekalian. Gimana kabarnya kalian semuanya? Mudah-mudahan baik semuanya dalam pelajaran daring kali ini. Sebelum kita lanjutkan ke materi, marilah kita berdoa bersama-sama agar senantiasa kita selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Dapat diakhiri. Baiklah, kita mulai materi mengenai ancaman terhadap integrasi nasional. Nah, setelah mempelajari diharapkan kalian mampu memahami tentang ancaman integrasi nasional, baik ancaman dari dalam negeri maupun ancaman dari luar negeri. Ancaman terhadap integrasi nasional. Terdapat banyak ancaman terhadap integrasi nasional bangsa Indonesia. Ini terbagi dalam beberapa macam. Yang pertama adalah ancaman di bidang ideologi. Nah, ancaman integrasi nasional di bidang ideologi. Nah, ini berikut contohnya. Yang pertama adalah menyusupnya kebudayaan baru yang berasal dari luar dan mengkikis budaya dan ideologi bangsa Indonesia. Yang kedua adalah campur tangan dari pihak luar untuk menyebarkan paham tertentu yang bisa jadi kurang sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah upaya untuk menggulingkan rezim yang berkuasa dan menaruh pimpinan boneka dengan ideologi yang berbeda. Berikut ini adalah beberapa contoh ancaman ideologi yang berasal dari dalam negeri. Yang pertama adalah munculnya kelompok-kelompok radikal dengan ideologi radikal yang tidak berjalan atau tidak sejalan dengan ideologi bangsa Indonesia, artinya adalah kelompok keras. Yang selanjutnya adalah munculnya paham dan gerakan separatis yang didasari ideologi yang asing atau radikal. Kemudian yang ketiga, adanya apatisme terhadap pemerintah dan ideologi Pancasila. Kemudian munculnya gerakan-gerakan untuk mengubah ideologi bangsa Indonesia dengan ideologi lain. Yang kedua adalah ancaman di bidang politik. Nah, ancaman di bidang politik. Nah, ini ada macam-macam ancaman-ancaman integrasi nasional dalam bidang politik yang berasal dari luar negeri dan dalam negeri. Yang pertama kita mulai dari luar negeri. Yang pertama adalah intervensi politik dari negara-negara lain terhadap isu-isu domestik suatu negara. Artinya intervensi itu ikut campur dalam urusan negara lain. Kemudian yang kedua, upaya destabilisasi dengan cara memperburuk citra dari nama suatu negara di komunikasi internasional. Pendanaan kelompok ekstrim dan oposisi oleh negara lain untuk melemahkan pemerintah yang sah. Jadi didanai oleh negara lain yang tidak suka terhadap suatu negara. Sedangkan ancaman integrasi nasional pada bidang politik yang berasal dari dalam negeri antara lain, yang pertama adalah sistem politik yang masih kurang baik sehingga menciptakan oligarki dan korupsi, kolusi, serta nepotisme. Konflik antara pemerintah dengan daerah-daerah pinggiran yang merasa dianaktirikan dalam pembangunan nasional. Kemudian perebutan kekuasaan yang menyebabkan konflik antara masyarakat dan pemangku kepentingan. Yang keempat, ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman terhadap integrasi negara dari bidang sosial budaya ini berasal dari dalam negeri antara lain
Yang pertama adalah kemiskinan dan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Kemudian yang kedua, ketidakmerataan pembangunan dan akses kepada fasilitas publik menyebabkan kecemburuan sosial. Selanjutnya adalah perbedaan status antara lapisan masyarakat dapat menyebabkan konflik antar golongan. Kemudian munculnya etnosentrisme dan egoisme yang berlebihan yang nantinya dapat bermuara kepada separatisme dan pemberontakan terbuka. Separatis itu adalah pemisahan diri. Kemudian munculnya kelompok-kelompok radikal yang mengganggu tatanan hidup masyarakat, artinya adalah kelompok yang keras. Sedangkan ancaman terhadap integrasi nasional di bidang sosial budaya yang berasal dari luar negeri, yang pertama adalah masuknya budaya luar yang tidak cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia. Kemudian masuknya kebiasaan konsumtif dan materialistis, masuknya kebudayaan individualistik yang bertentangan dengan asas gotong royong yang dianut bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah pragmatisme yang berlebihan tanpa mementingkan nilai-nilai kekeluargaan, pertemanan, dan saling membantu. Jadi cuek aja. Sekarang terakhir itu ancaman di bidang pertahanan dan keamanan nasional. Ancaman terhadap integrasi nasional di bidang pertahanan yang berasal dari luar negeri, antara lain yang pertama adalah agresi militer dari negara lain. Jadi ada negara lain yang ingin menguasai negara Indonesia dengan cara kekerasan, itu melalui peperangan kayak militer. Kemudian pelanggaran terhadap batas-batas wilayah nasional. Kemudian pencurian sumber daya alam dari zona ekonomi eksklusif, misalnya di laut teritorial. Yang selanjutnya adalah negara luar mendorong dan membiayai separatis dan teroris untuk melemahkan pertahanan nasional. Jadi pergerakan-pergerakan itu dibiayai oleh negara luar untuk melemahkan pertahanan Indonesia. Sedangkan ancaman terhadap integrasi nasional di bidang pertahanan yang berasal dari dalam negeri, yang pertama adalah pemberontakan bersenjata, misalnya dulu seperti DITI, PRRI, Permesta, kemudian pemberontakan PKI di Madiun maupun di Jakarta. Yang pertama adalah gerakan separatisme bersenjata seperti Republik Maluku Serikat RMS, Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, kemudian Fretilin dahulu di Timur Leste ketika masih bergabung dengan Indonesia. Selanjutnya adalah penyelundupan barang-barang ilegal ke dalam wilayah Indonesia. Nah, itulah anak sekalian ancaman-ancaman terhadap integrasi nasional, baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Sekian dulu materi kali ini, kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa dicatat, kemudian dikirim ke Google Classroom.